perhatikan beberapa hal yang kita harapkan itu harus setara. Nomor satu. Ya, pertama harus setara secara pendidikan, setara secara ekonomi, setara secara iman. Tapi gimana misalnya kita nggak boleh dong mengharapkan dapat laki-laki yang kaya raya, atau kita yang cowok-cowok ini nggak berhak dong mengharapkan dapat wanita yang cantik, yang cerdas. Sebenarnya tidak masalah jika terjadi ketimpangan, tapi yakinlah ketidakkesetaraan itu bisa menyebabkan yang namanya konflik-konflik yang lebih besar nantinya. Itu akan bisa dipahami ketika kita benar-benar dewasa. Kita bisa melihat lebih dan kurang kita bisa melihat lebih dan kurang pasangan, sehingga kita bisa melihat nih, oh sisi kekurangannya bisa kita maklumi, sisi kekurangan kita bisa dimaklumi sama pasangan kita. Itu bukti cinta itu setara. Kelebihannya dia bisa kita apresiasi, kelebihannya kita juga bisa dia banggakan. Begitu tuh bentuk cinta yang setara. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan laki-laki yang nggak bertanya atau perempuan yang nggak bertanya balik. Semua itu tergantung kepribadian masing-masing aja, selera masing-masing. Kalau misalnya ada nih Cegyu ketemu perempuan tapi dia nggak melawan, nggak balas nih, nggak respon, nggak cocok nih sama Cegyu kan? Ya kita nggak bisa salahkan perempuan, mungkin emang perempuannya nggak cocok aja sama Cegyu. Tanya-tanya dong, semoga ada jawabnya. Acara itu masih ada nggak sih di Lar TV? Udah nggak ada kayaknya. Yang mana? Yang itulah yang yang mirip-mirip kayak yang tadi barusan kita ucapkan. Ya. Bertemu lagi bersama aku Yan Juna dan saya Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak pakai ahoy? Boleh. Ahoy. Kali-kaliku laki-laki. Yang tak laku-laku. Iya, dalam pernikahan. Ya. Tapi ini sesuatu yang menarik pastinya ya, setiap hari Jumat ya. Begitu kita bilang ya, tanya-tanya dong, semoga ada jawabnya. Ya, penonton di studio dan penonton di luar sana sama-sama jawab ya. Ya, berarti ada kedengaran sampai di sini. Ahli ya, ada profesional ya yang akan bantu hadirkan jawab ya apa yang menjadi keluh kesah ya, keprihatinan, pertanyaan apapun lah yang butuh solusi. Ya, Ya semua sudah ada solusinya. Ya sudah hadir bersama kita yang sudah tidak asing lagi. Assalamualaikuum Kak Dila. Selamat datang. Assalamualaikum Kak Dila. Halo Ya. Datuk. Halo Mbak. Manggilnya apa nih? Bang Zai. Iya. Ya. Kak Dila kabarnya sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi kayaknya juga agak macet di perjalanan sepertinya. Atau on time datang kemarin? Enggak agak-agak. Dari kampus. Dari kampus. Langsung kemari. Cuman tadi salah jalur aja. Masya Allah. Salah jalur, soalnya kan ini pertama kalinya dari Katamso. Biasanya enggak dari Katamso. Biasa dari Amplas. Enggak, biasanya dari enggak. Dari jalan biasa, dari dari Hana Sution. Oke. Jadi tadi seharusnya belok kiri malah terus terbaliknya jauh. Iya, enggak apa-apa. Baik. Yang penting sudah hadir di Naila Studio Podcast. Oke. Langsung saja ke tampilan pertama ini dari salah satu akun di X. Ya, pertanyaannya akunnya apa sih kepanjangan ini? Heli Sasa ya. Heli Sasa. Iya, Heli Sasa. Dia nggak bisa lagi dibilang tweet ya, apa sekarang nih ya? X lah. Ya X gitu. Iya, X. Kalau X itu apa ya? Hah? Iya, dia posting statusnya ya yang tulisannya kurang lebih punya teman, istri cantik, dokter spesialis dan dokter keluarga tajir. Pendapatannya jauh di atas suaminya. Mereka baru aja divorce. Ya. Divorce bahasa Indonesianya bercerai ya. Iya. Waktu ditanya, kok bisa sih istri lo udah sesempurna itu, padahal gue cuma mau sekali aja ngerasain diambilin nasi saat makan, sekali aja. Nah, dari postingan ini mendapatkan komentar ya dari netizen yang luar biasa beragam. Nah juga sahabat podcaster, kalau memang sudah sempat melihat postingan ini ya di X atau yang memang punya akun di sana, bisa juga kemudian membaca komentar-komentar dari teman-teman di sana dan bisa juga langsung ditanyakan ke kita hari ini dengan Kak Dila sini agar kita kemudian bisa mendapatkan jawaban langsung gitu kan. Karena kalau nanti kalau tweet lagi ya, kalau nanti berkomentar di sana sini di kolom yang sama, mungkin masing-masing punya persepsi yang merasa paling benar gitu kan. Nah hari ini kita datangkan ahlinya untuk menanggapi hal ini. Nah kira-kira ada beberapa respon dari netizen yang ada di bawahnya.
Ada yang bilang terserah mau dibilang apa tuh pick me. Tapi ingat kasus istri minta cerai karena anduk basah di atas kasur dan orang-orang pada berempati bilang pasti itu akumulasi dari banyak hal lain. Ini realita ya? Iya, Maksudnya iya. bukan demi konten apa aja kan? Bukan beneran. Beneran ya? Now try to be fair ya. Bisa jadi gak diambilin makan itu cuma salah satu dari sekian alasan kali minta cerai. Nah ini tapi yang tidak tadi siapa namanya? Lucu juga ya kalau bisa di pengadilan begitu ketemu sama Lucy juga berkomentar apa nih? girls, exactly. come on girls gitu loh. Sama slippery itu beda. Apakah lu nggak punya tangan dan kaki sampai harus diambilin makanan? Apakah hanya kamu karena si cowok yang ngasih uang berarti labor lu udah dibeli selama-lamanya. Kalau mau hidup dilayani gitu, ya bayar aja pembantu aja gitu ya. Aduh, dan bayar terus gitu ya. Bayar pelacur aja dibilangnya kan. Iya. Emang lu pikir enak? Enggak loh. Dari postingan ini dan mahal. komentar-komentar ini apa kira-kira tanggapan dari seorang pakar ya Kak Dila yang kita hadirkan hari ini melihat fenomena kemungkinan besar ini akun-akun cewek sih kalau kita lihat ya. Apa sebegitunya secara psikologis hanya gara-gara hal sepele lah itu ya. Akhirnya memutuskan untuk sampai tadi memutuskan untuk bercerai ya. Sampai tadi mikir apakah memang ini perjodohan gitu dan segala macam. Gak bisa kita bilang permasalahan seperti ini nih cuman terjadi pada mereka yang dijodohkan atau mereka yang mungkin prosesnya instan, gak juga. Banyak juga yang mereka berpacaran setahun, 2 tahun atau mungkin butuh waktu beberapa lama sampai akhirnya menikah juga bisa rentan terjadi permasalahan seperti ini. Nah kalau kita bahas terkait ya keilmuan psikologinya sendiri memang dalam pernikahan itu hanya sekian persennya, 98% itu isinya komunikasi. Jadi apapun permasalahannya, perbedaan keinginan itu harus dikomunikasikan. Nah mungkin karena masing-masing sibuk nih, apalagi mungkin istrinya sangat sibuk, komunikasinya jadi jarang. Miskomunikasi apa yang suaminya mau nggak tersampaikan begitu, atau mungkin cara menyampaikannya tidak tepat sehingga istrinya tidak bisa menerima begitu. Nah makanya dalam pernikahan itu ketika kita ingin memutuskan lanjut ke jenjang yang lebih serius, perhatikan beberapa hal yang kita harapkan itu harus setara. Nomor satu. Ya, pertama harus setara secara pendidikan, setara secara ekonomi, setara secara iman. Tapi gimana misalnya kita nggak boleh dong mengharapkan dapat laki-laki yang kaya raya, atau kita yang cowok-cowok ini nggak berhak dong mengharapkan dapat wanita yang cantik, yang cerdas. Sebenarnya tidak masalah jika terjadi ketimpangan, tapi yakinlah ketidakkesetaraan itu bisa menyebabkan yang namanya konflik-konflik yang lebih besar nantinya. Makanya walaupun berbeda ataupun tidak setara secara pendidikan, secara ekonomi, setidaknya kalian pilihlah pasangan yang setara secara cintanya. Cintanya harus setara nih kadarnya. Taunya bagaimana? Iya kan kita bisa ngerasa kita nggak berjuang sendiri. Kita itu sebagai laki-laki atau perempuan bisa ngerasain gitu. Pasangan kita ini memiliki rasa yang sama nggak sama kita. Ya, kayak misalnya nggak kita melulu yang mengerti dia, tapi dia juga mengerti kita. Itulah yang itu akan bisa dipahami ketika kita benar-benar dewasa. Kita bisa melihat lebih dan kurang kita bisa melihat lebih dan kurang pasangan, sehingga kita bisa melihat nih, oh sisi kekurangannya bisa kita maklumi, sisi kekurangan kita bisa dimaklumi sama pasangan kita, itu bukti cinta itu setara. Kelebihannya dia bisa kita apresiasi, kelebihannya kita juga bisa dia banggakan, begitu tuh bentuk cinta yang setara. Kalau cinta yang nggak setara, mungkin benar kata Cikgu kan, bagaimana kita bisa lihat cinta? Cinta itu kan tidak ada angkanya, seperti mungkin kalau pendidikan jelas S1, SMA, itu kan jelas ya. Pendidikan finansial mungkin dari segi harta ya bisa dilihat. Tapi kalau memang cinta itu memang sangat kualitatif gitu kan. Ya bisa kita lihat dari seperti itu. Misalnya ketika kita marah, dia meresponnya dengan cara yang tepat, begitu kan. Begitu juga sebaliknya, tidak memberikan silent treatment, tidak mungkin lari dari masalah tersebut. Nah hal-hal yang kayak gitu kan yang bikin jomplang nih. Kalau salah mengaku salah gitu ya. Iya begitu. Ya harus gantian juga lah, masa ya tiap hari kita aja sih yang nanyakin apa kabar, good morning, udah makan, udah sarapan. Kita pengen juga loh laki-laki digitukan sama perempuan. Tapi gini. Cuma karena perempuan mikirnya kayak, kan kita dibilang
cewek agresif. Cowok? Terlalu bagaimana? Enggak, ceweknya. Kalau cowok mah harus agresif katanya. Sementara ada loh tipikal cowok yang nggak agresif. Kalau cowok suka ditanya gitu. Suka. Kalau secara pribadi, gue suka. Datuk Ian Oke. juga suka. Jadi jadi sebenarnya Biar ada perjuangan tadi itu, iya, kan? Ya biar kelihatan nih dia Iya, kan berjuangnya tadi udah nggak sendiri dibilangnya, ya. Kenapa saya bilang harus setara? Iya, tuh, Karena setuju tuh kayaknya. karena gini, karena nanti setelah menikah ujian itu banyak sekali dari segala macam sisi akan diuji gitu ya. Kalau misalnya di antara kita berdua sebagai sebuah tim aja nggak setara nih, gimana cara kita itu menyelesaikan masalah yang di luar-luar ini gitu kan, akan jadi lebih rumit. Makanya Begitu. maaf ya buat perempuan di sana, kalian bakal stres memang menghadapi Nyenjuna karena apa ngurusi mak sekarang ya, bukan makmu. Nanti sama nggak lu cara memperlakukan makmu sama makku gitu. Makanya udah deh, nanti dulu ya, postpone dulu. Nah, mungkin kalau saya menanggapi Gimana? Cegu sampaikan seru, gitu ya, kayak misalnya Cegu suka nih dengan perempuan-perempuan yang menanya balik gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan laki-laki yang nggak bertanya atau perempuan yang nggak bertanya balik. Semua itu tergantung kepribadian masing-masing aja, selera masing-masing. Kalau misalnya ada nih Cegu ketemu perempuan tapi dia nggak melawan, nggak balas nih, nggak respon, nggak cocok nih sama Cegu kan? Ya kita nggak bisa salahkan perempuan. Mungkin emang perempuan ini nggak cocok aja sama Cegu, bisa cari ganti perempuan lain yang cocok, yang sesuai. Setuju gitu. ya berarti ya. Iya, cari. Ya setuju. Itu makanya senang sekali loh menunggu Kak Dila hadir terus di meja Nasdem Podcast. Tepuk tangan dulu untuk Ratu Ian Juna. Semangat, 2025 mau berakhir. Belum. Mau cepet-cepet Masih aja, ya. masih bulan Saban. Saban ini loh, Saban bulan depan kita lebaran. Iya, mau cepet-cepet aja juga. Ramadan ya, semoga sampai ya. Nah, terus kalau yang seperti itu, ada nggak sih bicara lagi nih yang so simpel soal ego aja gitu. Artinya apa kan nih? kalau misalnya dalam pernikahan katanya sudah harus merendahkan hal-hal yang tadi lah, biasa kan ada yang anak mama lah, yang biasa memang dimanja gitu kan. Nah kan kadang masuk ke dunia pernikahan juga ke bawah juga seperti itu. Benar-benar. Kayak misalnya kita kan ketika ketemu sama satu makhluk beda lagi nanti ketemu makhluk yang lain. Pasti kita ketemu lebih dan kurangnya. Misalnya nih nanti ada wanita yang pengen nih sama Cegu, tapi itu tadi Cegu bilang ada urusan sekarang lagi merawat ya kan. Belum tentu perempuan mana yang bisa sama gitu memperlakukan. Jadi sebenarnya kalau masalah ego itu siapapun akan memiliki lebih dan kurang. Maka pilihlah yang mana kekurangannya itu bisa kamu toleransi seumur hidup. Misalnya nih, Cegu punya orang tua, carilah perempuan yang bisa menerima kekurangan mungkin itu beban tambahan ya, yang bisa menerima itu sepanjang hidup itu. Tinggal pilih gitu, mau cari laki-laki lain pun yang mungkin gak ada ngurusin emaknya, ada lagi masalah yang lain. Gitu, perempuan juga begitu, laki-laki mencari perempuan, cari mana kekurangannya yang mampu kamu toleransi seumur hidup kamu. Justru mentoleransi masalah itu kali ya. Kalau dianggap itu nih masa nanti aku disuruh jaga emaknya pula gitu kan. Iya. Masa nih kan ada yang seperti Itu itu. perlu dikomunikasiin. Artinya itu yang ditoleransi ya. Makanya dari awal itu harus terbuka semuanya, harus diceritain, bukan terbuka apa ya, maksudnya semua yang mungkin. Ngerti lah, kita udah dewasa lah. Kita gak akan berpikiran yang buka-buka itu. Justru karena sudah dewasa. Ya. Walaupun pembuktiannya Oke, pembuktian Mau pula terbawa lagi. perasaan gitu ini pembicaraannya, please deh. Gak Ya. apa-apa loh. harus yang namanya kita menurunkan ego, kita harus menyadari juga bahwa kita juga punya kekurangan gitu. Ketika kita nggak nih, kebanyakan ya yang klien-klien saya ini sering sekali curhat, nggak suka sama mertuanya. Hampir Sadar- itu umum semua rata-rata begitu ya? Iya, terus sadar nggak sih emang orang tua kita udah sebaik apa menjadi seorang mertua untuk pasangan kita? Mungkin karena pasangan kita aja yang cukup bisa memaklumi, cukup lebih dewasa sehingga dia nggak pernah protes. Bukan berarti orang tua kita jauh lebih baik loh. Bisa jadi sama aja. Cuman karena ego tadi itu ngerasa kayak orang tua kita lah yang paling baik sedangkan orang tuanya enggak gitu. Ya coba Padahal diposisikan. suaminya bisa berdamai dengan Padahal juga harusnya jadi orang tuanya juga ya. Iya, gimana kalau misalnya kita jadi orang tua dan anak kita, pasangannya menganggap kita gimana lah ya kita menganggap mertua kita kan gitu. Jadi memang kita harus menurunkan ego kita dengan menyadari lebih kurang kita, lalu juga bahwa satu rumah tangga aja, satu ibu, satu ayah aja anaknya bisa beda-beda.
karakternya, hasilnya. Mungkin kayak Cegu atau Bang Zain mungkin punya abang, punya adik yang beda pasti nasibnya, karakternya, gaya berpikirnya, sikapnya. Ada yang mungkin greges, cepet gitu kan, cepet lah. Ada yang mungkin slow, santai, beda-beda. Apalagi kalau misalnya kita ini dua orang yang dipertemukan dari rumah yang berbeda. Ya otomatis banyak hal yang akan beda, walaupun sebenarnya pasti ada satu hal kesamaan yang buat akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Cuma kita harus menyadari bahwa nggak bisa semuanya itu harus sama. Itu yang harus kita turunkan ekspektasi itu terhadap sebuah pernikahan, bahwa nggak bisa semuanya dia harus ngasihin apa yang aku rasain, dia harus mikirin apa yang aku pikirin, nggak bisa. Mungkin dia bisa mampu memahami, cuma untuk benar-benar tahu bagaimana rasanya jadi kamu itu akan sulit gitu. Jadi sempurna itu sebenarnya nggak ada ya? Karena berarti nggak boleh ya mengharap pasangan itu sempurna menurut versinya harusnya kita ya? Dari awal kita sudah menerima dia apa adanya, jangan mengharapkan dia akan menjadi sempurna atau dia akan berubah setelah menikah. Atau bisa jadi masing-masing pasangan nggak punya maklumat atau pemahaman tentang apa sih konsekuensi berumah tangga atau target-target atau tujuan-tujuan berumah tangga sebetulnya ngapain sih? Mungkin sudah tahu tapi terkadang mereka tuh membayangkannya terlalu tinggi. Kalau dibilang nggak tahu, mungkin zaman sekarang sudah bisa banyak mengakses itu dari media sosial. Soalnya kan kebanyakan mungkin sebagian besar dari orang-orang yang berumah tangga atau membuat satu komitmen berumah tangga itu lebih besar porsinya karena pengen melangsungkan keturunan itu gitu loh, daripada bagaimana kemudian menghadapi, menyikapi yang namanya hidup berumah tangga. Iya, mungkin kalau kebanyakan kita bilang iya benar, tapi memang tujuan utamanya memang melangsungkan ya kehidupan kemanusiaan ini gitu kan, walaupun sebenarnya yang lain-lainnya juga harus diperhatikan. Persentasenya berapa besar Kak? Apa itu? Untuk keinginan orang yang bangun rumah tangga sekarang ini ya karena memang usiamu sudah ini, nanti gimana, umurmu berapa gitu. Karena kita budayanya masih seperti itu ya. Kalau di dalam presentasi saya nggak pernah melakukan penelitian dan riset itu ya. Dari yang curhat-curhat mungkin pasien-pasien mungkin? Tuntutan banyak, ya hampir semua. Hampir semua tapi, ya. Tapi setuju. Lingkungan itu memang kadang memaksa ya. Kalau misal, iya memaksa. Karena ini pembenaran boleh ya, hanya membandingkan. Waktu tinggal di Bali, nobody asking me about why you not married gitu kan. Tapi begitu di Bali, Baja Lima kan. Tapi begitu di Medan, itu kayak yang jadi aneh gitu ya buat mereka. Ada pria single, cakep ya, terus ya paling enggak punya penghasilan, hidupnya mapan gitu kan. Iya. Semangat. Tapi kenapa nggak menikah sampai orang mikir yang aneh-aneh lah gitu kan. Iya. Memang benar ada lingkungan itu ya. Tapi nggak karena lingkungan itu jadi kita. Tapi nggak semuanya harus dipenuhi kan. Banyak juga yang mereka juga tetap single karena belum ketemu juga jodohnya. Ya pasti karena banyaknya pressure itu akhirnya banyak orang yang membabi buta juga mencari pasangan supaya bisa dapet gini, supaya diam nih mulutnya gitu kan. Cari pasangan, tapi ya itu tadi harus hati-hati lah. Karena setelah itu bukan selesai ya, ada lagi masalah baru. Ada masalah baru. Nanti kalau nikah ditanya kapan punya anaknya. Iya. Nah makanya sebenarnya kalau pernikahan ini kayak saya bilang nggak bisa semua kita samain. Mungkin saya juga pernah beberapa kali sampaikan, ibaratnya nih kita laki-laki ini dari kecil dibesarkan pakai samurai. Masih ahli banget kan megang samurai, cara nyimpennya, cara menggunakannya. Satu lagi perempuan terbiasa dibesarkan menggunakan pistol. Kan masing-masingnya punya keahlian gitu ya. Punya keahlian ya kan. Nah seharusnya ketika mereka sudah bersama menikah, kita nggak bisa paksain pasangan kita tuh harus ahli kayak kita menggunakan pistol, sedangkan dia aja baru mungkin hari itu megang pistol dan kita udah 20-an tahun. Serem ya bicara-bicara pistol sama Kak Dila ini. Ibaratnya begitu gitu kan. Yang pada akhirnya karena tidak saling memahami itu senjata yang kita punya, kemampuan yang kita punya itu akhirnya membuat kita saling berperang. Dimana seharusnya kita tuh berperang bersama loh. Dimana nih kayak misalnya ada musuh dari dekat, siapa nih yang harusnya maju? Si suami dong yang biasa pakai samurai. Kalau ada musuh dari jauh siapa nih yang maju? Oh si istri karena dia biasa pakai pistol. Kan harusnya kita seperti itu dalam rumah tangga. Termasuk juga ini ya menerima kenyataan ternyata pasangan kita tidurnya ngorok gitu ya. Iya. Ya kalau emang pernah punya pasangan gitu? Dia membayangkan aja. Ini kan ngorok ini kan. Curiga saya mama yang di Bali sana anaknya ada 5 nih kayaknya nih ya. Tapi enggak, bener kan Kak Dila, termasuk yang hal sepele seperti itu. Misalnya saya kayak buang angin gitu kan, ternyata sembarangan dia gitu kan. Waktu pacaran aja enggak. Emang harus ditampung buang anginnya itu kan? Enggak ada. Setelah menikah itu biasa orang jauh lebih kayak pada saat sebelum menikah kan. Tapi begini, bukan hanya sekedar kita memaklumi. Kita memang wajar kalau kita nggak suka terhadap sesuatu hal yang baru kita tahu tentang pasangan kita. Nah,
banyak orang kok berubah ya setelah menikah. Sebenarnya pasangan kita itu tidak berubah, hanya saja kita semakin mengenalnya. Nah kalau misalnya nih ternyata dia buang angin, kita paling jijik banget sama orang yang buang angin sembarangan. Apalagi mungkin dekat kita. Ya kita nggak usah memaksakan diri untuk menerima itu, biar aja tetap jadi diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah seseorang yang nggak suka dengan kentut. Kamu tinggal bilang sama dia, bilang dia, Mas gitu, saya nggak suka nih kamu buang angin, saya nggak tahan mau muntah. Bilang aja apa adanya. Itulah gunanya komunikasi. Kalau kita tahan-tahan nih masih satu, belum lagi yang lain-lainnya. Apa nggak suatu-suatu jadi bom waktu yang akhirnya tiba-tiba minta gugat cerai. Tuh ya, dengarkan ya, omongkan aja. Jadi ya, misalnya aja. Jadi bisa cari solusi. Ya kalau misalnya nggak ada duit, bilang aja nggak ada duit nih. Kapan nih? Ajak aku jalan-jalan, bilang aja. Semua diungkapkan ya. Iya benar, saya herannya tuh gini, banyak klien juga yang datang. Saya bilang coba dikomunikasiin sama suaminya. Alasan dia adalah kalau dikomunikasiin nanti jadi tambah beban buat dia udah bekerja. Sekarang apa gunanya Anda menikah kalau Anda pun berbicara nggak bisa? Jadi apa gunanya punya suami? Apa gunanya punya jadi istri? ngapain menikah ya? Iya. Tapi banyak orang kayaknya kayak tujuan gitu. utama orang menikah bener nggak nih? Bener nggak nih? Kalau misalnya salah, bilang salah. Bener nggak? Salah. Enggak, belum. Iya ya. Seks. Ya kan Seks dibahas yang utama. dari awal. Enggak, ini utamanya pasti itu ya. Di Itu bukan utama, itu emang udah bagian dari di luar pernikahan dari itu. artinya nggak memikirkan hal-hal yang lain seperti tadi Kak Dila sampaikan, tapi lebih utama itu ya berhubungan seksnya itu gitu loh. Mungkin kalau yang masalah nanti punya anaknya ya kalau hamil ya pasti akan diurus ya gitu. diurus gitu. Tapi kalau pernikahan yang memang udah cukup dewasa, biasanya tidak lagi berfokus ke situ. Bukan Orientasinya hanya itu sekedar ya. itu. Mereka akan mempertimbangkan hal-hal lain. Apalagi mereka yang sudah berpacaran lama. Mereka kan udah lihat ini komunikasinya gimana. Yang buat mereka tetap bertahan lama itu kan karena komunikasi yang lancar. Apalagi bisa melakukannya di sebelum pernikahan ya Iya. udah bosan aja Udah lah udah ya. nggak jadi urusan yang utama begitu. Dosa ya, Yun ya, dosa ya. Jangan ya, Dek. Jangan ya kakak ya, abang ya. Ada nggak nggak boleh sih ya. peran di mana bahwa mereka tadi nggak paham dengan visi misi pernikahan itu Iya, sendiri? benar-benar. Akhirnya kemudian ya mempersoalkan hal-hal yang justru menjadi bagian dari sebuah ruang lingkup kehidupan rumah tangga, seperti buang angin, yang macam-macam seperti itu kan. Iya. Orang tadi. Itu penting ya, teman-teman harus bicarakan visi misi itu. Bebas kalau misinya beda, yang penting visinya itu kalau bisa sama gitu. Mau caranya pasti nggak mungkin sama ya, caranya istri, caranya suami pasti akan berperan dengan perannya masing-masing caranya untuk mencapai visi tersebut. Tapi itu harus dikomunikasiin, kalau enggak akan terjadi seperti ini. Karena apa? Dikomunikasikan saja pun visi misi tetap ada clash-nya, tetap ada ributnya. Karena pernikahan ini kan ibadah seumur hidup ya. Setan tuh tugasnya telah turun ke bumi ini ya. mengganggu, apalagi kita yang beribadah menggengges aja engkau setan ya. Iya, pasti akan ada terus cobaan dalam pernikahan itu. Nah, hati-hati bedakan ujian pernikahan dengan red flag.